Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari akhir. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, di episode sebelumnya kita membahas peperangan Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa, hingga terbunuhnya Dajjal di pintu gerbang kota Lut, Palestina. Kali ini, kita akan memasuki fase berikutnya, masa keemasan Islam pasca Dajjal, lalu datangnya fitnah besar Ya'juj dan Ma'juj. Setelah Dajjal terbunuh, bumi memasuki era penuh kedamaian. Nabi Isa alaihissalam akan memimpin umat bersama Imam Mahdi. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Demi Allah, yang jiwaku berada di tangannya, hampir-hampir Isa bin Maryam turun di tengah-tengah kalian sebagai hakim yang adil. Ia akan menghancurkan salib, membunuh babi, menghapus jizyah, dan harta melimpah ruah hingga tidak ada seorang pun yang mau menerimanya." Hadis riwayat Imam Muslim nomor 155. Imam Nawawi menjelaskan, turunnya Nabi Isa menandakan kesempurnaan syariat Islam dan seluruh agama batil akan runtuh. Ibnu Katsir dalam An-Nihayah menambahkan, pada masa itu bumi mengeluarkan keberkahannya, tanaman subur, hewan jinak, dan keamanan menyelimuti manusia. Setelah beberapa tahun memimpin, Imam Mahdi wafat. Ulama berbeda pendapat tentang lamanya beliau berkuasa. Ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang 9 tahun, dan ada yang 14 tahun. Dengan wafatnya Imam Mahdi, kepemimpinan umat sepenuhnya berada di tangan Nabi Isa alaihissalam. Beliau tetap menegakkan syariat Nabi Muhammad, bukan membawa syariat baru. Namun ketenangan itu tidak berlangsung selamanya. Allah akan keluarkan makhluk raksasa yang jumlahnya luar biasa, Ya'juj dan Ma'juj. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Hingga apabila Ya'juj dan Ma'juj dibukakan, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi." Quran Surat Al-Anbiya ayat 96. Dalam hadis sahih Imam Muslim dari An-Nawas bin Sam'an disebutkan, Allah mewahyukan kepada Isa, "Sesungguhnya aku telah mengeluarkan hamba-hambaku yang tidak ada seorang pun mampu melawan mereka. Maka ajaklah hamba-hambaku berlindung ke Bukit Tur." Ya'juj dan Ma'juj turun dengan jumlah yang tidak terhitung. Mereka minum air danau Tiberias hingga kering. Mereka merusak bumi, membunuh manusia, dan tidak ada kekuatan di muka bumi yang mampu menghadapi mereka. Dalam keadaan itu, Nabi Isa bersama orang-orang beriman berlindung di gunung. Mereka dalam keadaan terdesak hingga mengadu kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, kemudian Nabi Isa berdoa bersama sahabatnya, maka Allah mengirimkan ulat di leher Ya'juj dan Ma'juj hingga mereka mati serentak seperti matinya satu jiwa. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 2937. Jumlah mereka yang begitu banyak membuat bumi dipenuhi bangkai. Baunya sangat busuk hingga mengganggu kehidupan manusia. Maka Allah mengutus burung-burung besar yang membawa bangkai mereka ke tempat yang Allah kehendaki. Setelah itu, Allah menurunkan hujan deras, membasuh bumi hingga bersih kembali. Inilah pertolongan Allah yang agung, di mana musuh terbesar setelah Dajjal dihancurkan hanya dengan tentara Allah yang kecil, yakni ulat. Setelah Ya'juj Ma'juj binasa,
dunia kembali tentram. Nabi Isa alaihi salam memimpin bumi dengan penuh keadilan. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad disebutkan, kemudian datanglah masa di mana satu sujud lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masa itu adalah masa penuh keberkahan. Bumi subur, harta melimpah, keamanan terjaga, dan manusia hidup dalam ketakwaan. Namun, masa itu juga menjadi penanda bahwa perjalanan menuju hari kiamat semakin dekat. Sahabat Muslim yang dirahmati Allah, itulah fase besar setelah terbunuhnya Dajjal. Masa keemasan Islam bersama Nabi Isa, lalu datangnya fitnah besar Ya'juj dan Ma'juj. Pelajaran penting yang kita dapatkan. 1. Setiap fitnah besar akan Allah akhiri dengan pertolongannya. 2. Kemenangan sejati bukan pada jumlah dan kekuatan, tetapi pada iman dan doa. 3. Akhir zaman adalah ujian besar, maka persiapkan iman dari sekarang. Di episode berikutnya, kita akan membahas fase akhir kehidupan Nabi Isa, keluarnya dabbah atau binatang melata, hingga tanda-tanda besar menjelang kiamat sesungguhnya. Semoga Allah kokohkan hati kita dalam iman, wafat dalam husnul khotimah, dan dikumpulkan bersama Rasulullah SAW dan para solihin di surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih kepada yang sudah subscribe. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.